Belum lama ini dikabarkan tidak mengenalkan diri tanpa sebagai mengidap hipertensi. Assalamualaikum Bapak. Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Alifa Yasmin atau biasa dipanggil Munas Alifa. Apakah betul ini dengan Bapak Rehan? Ya. Mohon maaf ini siapanya Pak? Apa namanya Bu? Nama Bu, saya itu Iyan. Berarti Ibu Iyan sama Bapak Rehan ya Pak? Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi pada Bapak Rehan dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya di sini saja. Bagaimana? Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Sebelumnya, apakah Bapak Rehan dan Ibu Yeyen sedang berburu? Tidak. Enggak ya Bu. Baiklah, sebelumnya saya akan menutup pintu dulu ya Bu, untuk menjaga privasi. Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya ingin tanya nih ke Bapak Rehan, apa yang Bapak ketahui tentang penyakit hipertensi ini? Kepala saya sering sakit, penglihatan saya buram, terus sesak nafas, dan sering lelah. Makanya saya pergi ke klinik ini supaya sembuh, Bu. Oh iya Pak ya. Jadi kan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Bapak dan juga kan sudah menanyakan beberapa pertanyaan tentang penyakit ini. Kan Bapak sudah 2 kali pergi ke klinik kami dan sudah 2 kali juga melakukan pemeriksaan Pak. Jadi tadi itu juga sudah ditanyakan oleh perawat kami ya Pak ya. Jadi sepertinya kami sudah menemukan jawaban sebenarnya Bapak Rehan ini sakit apa. Nah, apakah Bapak ingin tahu secara lengkap tentang kondisi penyakit Bapak dan terapinya bagaimana? Ingin tahu ya Pak ya. Tapi sebelumnya mohon maaf sepertinya ini kabarnya kurang begitu baik. Bapak Rehan ini ternyata penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Maksudnya, Bu? Ya, jadi Bapak Rehan ini terkena penyakit hipertensi Pak. Bapak dan Ibu pernah dengar penyakit hipertensi? Kalau tekanan darah tinggi? Senang, Bu. Nah, jadi Bapak Rehan ini terkena penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi Pak Bu. Nggak mungkin, Bu. Masa saya kena penyakit darah tinggi, Bu? Masih muda loh Bu anak saya. Ya betul, Pak Rehan memang masih muda. Jadi memang sekarang ini penyakit ini tidak memandang usia Bu. Ini kan juga tergantung pada kita sebenarnya seperti apa. Nah, dan kami insya Allah yakin dengan hasil pemeriksaan kami. Dan Bapak Rehan juga sudah 2 kali ke klinik kami. Dan hasil yang pertama yaitu tekanan darah Bapak yaitu 270. Harusnya bisa di bawah 200 kan Pak. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua yaitu malah naik lagi menjadi 400, malah menjadi makin tinggi lagi. Salah mungkin, Bu. Itu kan penyakit orang tua. Saya masih muda dan kena penyakit itu, sedangkan orang tua saya umurnya 60 baru kena penyakit itu, Bu. Berarti orang tua Pak Rehan meninggal gara-gara hipertensi ya Kak? Iya, Bu. Oh berarti orang tua Bu ini ya masih saudara ya Bu? Jadi memang ada faktor keturunan di situ. Jadi bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan Pak Bu darah tinggi ini. Jadi sebenarnya tergantung pola hidup kita. Kalau pola hidupnya sehat, apalagi ada keturunan, jadi walaupun usia masih muda pasti akan ada kemungkinan untuk terjadinya darah tinggi. Aduh, gimana ya, Kak? Gimana ya Dek ya?
Aduh, gimana ya kak ya? Gimana dek ya? Saya tuh masih kecil, saya takut ibu saya sudah meninggal. Takutnya anak saya tidak jadi apa. Mana istrinya juga sudah berpisah. Aduh, gimana ya? Pastinya Bapak merasa sulit dan berhadiah ya, karena merasa masih muda. Saya bisa memahami bagaimana beratnya Bapak di rumah dan sulit percaya. Tapi insya Allah pemeriksaan kami ini sudah tepat, Pak. Walaupun tadi saya bilang penyakit Bapak ini tidak bisa disembuhkan, tapi insya Allah masih bisa kita kontrol, Pak. Nanti dengan obat-obatan dan pola hidup. Jadi penyakit saya ini tidak bisa sembuh, Bu? Bisa, Pak. Bisa, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Penyakit ini kan semakin parah karena pola hidup Bapak yang tidak teratur. Makanya semakin menderita. Jadi, Bapak jangan terlalu sedih atau terlalu khawatir. Kan memang sebenarnya Bapak meninggal gara-gara hipertensi ya kan, Pak? Jadi kan Bapak sudah tahu kondisi Bapak dari lebih awal. Jadi insya Allah sebenarnya tidak bisa disembuhkan, tidak bisa tapi masih bisa dikontrol, Pak. Saya lemas, Kak. Sabar ya, Dek. Ya, Pak, Bu. Nggak apa-apa, Pak. Insya Allah masih bisa kita kontrol ya, Bapak. Bapak masih bisa hidup secara normal seperti biasa. Masih bisa bekerja, mengurus anak. Masih bisa cuman nanti diubah pola hidupnya ya Pak, kurangi makannya dan olahraganya teratur, dan nanti juga Bapak akan mengkonsumsi obat-obatan. Jadi bagaimana Bapak Ibu, apakah penjelasan saya sudah jelas? Insya Allah jangan terlalu khawatir ya Pak. Walaupun tadi Bapak takut ya mendengarkan penjelasan saya tentang penyakit Bapak ini tidak bisa disembuhkan, tapi insya Allah kami juga akan mengusahakan Pak. Kami juga banyak pasien IC di sini Pak, jadi Bapak insya Allah bisa penyakitnya masih bisa dikontrol. Jadi selanjutnya saya harus bagaimana, Bu? Ya, jadi dari kami harapkan nanti Bapak bisa pergi ke dokter biar dapat diagnosa dari dokter ya Pak. Dan pastinya dilakukan pemeriksaan juga kan Pak. Nanti Bapak dapat obat dari dokter. Karena kan tekanan darah Bapak cukup tinggi ya Pak ya. Untuk seusia Bapak nanti bisa ditemani oleh Ibu Yayan ya Bu. Bersedia Bu. Ya. Nanti kalau kondisi Bapak sudah stabil, minggu depan Bapak bisa kembali ke sini untuk kita lakukan pengontrolan. Ya Bu, makasih Bu. Terima kasih Bu. Makes it hard